saling mengasihi karena kita mengasihi Dia. Satu kesatuan yang seluruhnya didasarkan atas hubungan hati dengan hati. Adanya intimasi atau keintiman. Kesatuan sedemikian ini akan mengatasi semua perbedaan-perbedaan yang mungkin muncul. Intimasi ini akan menyatukan kita di tengah kemungkinan perbedaan-perbedaan pilihan hidup. Di tengah kemungkinan perbedaan-perbedaan organisasi. Di tengah perbedaan-perbedaan administrasi dan keuangan dan sebagainya. Sayangnya Bapak Ibu, kesatuan yang demikian ini sering sekali dan bahkan selalu dirintangi oleh sifat kita, seperti saya katakan tadi, yang lebih mencintai organisasi gereja kita, mencintai pengakuan iman kita, mencintai begitu rupa cara beribadah kita daripada hidup saling mengasihi. Selebihnya, kita lebih suka berjalan sendiri-sendiri daripada berjalan beriringan dengan mereka yang berbeda dengan kita. Padahal indikator paling dasar ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus adalah saling mengasihi satu sama lain dan tidak akan adanya pengelompokan yang tidak terjembatani. Ada perbedaan, ada pengkotakan, tetapi selalu terjembatani oleh cinta kasih. Kita akan mudah dipersatukan sekalipun kita memiliki banyak perbedaan. Berbagai perbedaan yang ada mestinya justru memperkaya kesatuan itu dan bukan malah memisahkan kita satu sama lain. Sekali lagi, karena semuanya didasarkan oleh kasih dan kepatuhan kepadanya. Kesatuan inilah yang akan meyakinkan dunia mengenai kebenaran kekristenan kita. Kesatuan inilah yang meyakinkan dunia bahwa Kristuslah yang mengutus kita untuk melayani Dia. Dan dengan demikianlah pada gilirannya kita menjadi berkat bagi sekitar kita. Itulah yang Yesus katakan, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus Aku. Kata supaya dunia percaya sering sekali kita lepaskan dari kesatuan kita. Di Indonesia ini supaya mereka menjadi satu, sering sekali menjadi motto ut omnes unum sin, dilepaskan dari frasa supaya dunia percaya. Padahal kesatuan kita itu bukanlah demi kesatuan itu sendiri. Kesatuan kita bukanlah demi kesatuan gereja kita semata. Tetapi kesatuan itu harus menjadi organisme yang hidup, yang bergerak keluar untuk memberitakan kasih Allah, menampakkan tanda-tanda kerajaannya di dunia ini. Itulah gereja. Gereja yang bergerak keluar. Ketika gereja diam hanya dalam kesatuannya di dalam, dia telah mati. Itu sebabnya berkali-kali saya selalu usulkan kepada beberapa teman, tulislah ucapan selamat datang di gereja tidak di pintu masuk, tapi tulislah di pintu keluar. Selamat datang di gereja tertulis di pintu keluar. Karena Kristus berkata, Aku memanggil kamu supaya kamu pergi keluar dan menghasilkan buah, dan buahmu lebat, dan buahmu itu menetap di luar, bukan di dalam tembok gereja kita. Inilah panggilan yang tidak pernah berubah bagi kita sepanjang zaman. Dan panggilan ini, panggilan untuk pergi keluar, menjadi sangat strategis saat ini. Di tengah kondisi masyarakat kita yang masih jauh dari kehidupan yang sejahtera, dari kehidupan yang adil di berbagai pelosok di negeri ini. Sangat mengenaskan
Di saat sebagian masyarakat lapis bawah berjuang hidup dan mati demi sesuap nasi, banyak di antara kita, para elit kita, baik politisi, baik intelektual, dan bahkan para rohaniawan juga sibuk membual sambil tebar pesona. Di saat bangsa ini butuh teladan, yang hadir justru spekulan dan oportunis. Dan itu juga hidup di tengah-tengah para pelayan gereja. Di saat kita butuh pelopor, yang kerap datang justru provokator. Di saat butuh aksi-aksi emergensi, yang datang justru aksi bernafas sensasi. Di setiap kali bencana, saya menyaksikan banyak sekali orang datang membawa bantuan sekedar lalu foto sesudah itu selesai. Dan fotonya yang penting, bukan perjumpaan dengan para korban. Itu terlalu banyak terjadi. Tidak di Nias ini, itu di tempat lain. Kalau di Nias enggak, itu di tempat lain. Tapi fragmen pengakuan dosa tadi mestinya menohok kita. Fragmen anak-anak muda tadi, itu realitas yang ada di gereja kita. Dan itu doa Yesus kepada kita, supaya kita bersatu menanggalkan itu semua agar dunia percaya. Di tengah-tengah realitas-realitas seperti itu, pertanyaan bagi kita sebagai gereja adalah, apakah kita telah hadir menjadi solusi di tengah kehidupan berbangsa, atau malah menjadi beban bagi masyarakat dan bangsa kita? Saya acap sekali mendengar keluhan dari para menteri-menteri di Republik ini, terutama Menteri Agama. Karena kehadiran gereja-gereja sungguh-sungguh menyulitkan negeri ini. Kalau gereja Katolik nggak ada menyulitkan. Kalau presiden mau bicara dengan umat Katolik, cukup bicara dengan uskup, selesai. Tapi kalau gereja Protestan, kalau presiden atau menteri mau berbicara dengan umat Protestan, dia bingung mau bicara dengan siapa. Mau bicara dengan ketua PGI, ketua PGI juga tidak mewakili semua umat Protestan. Masih banyak gereja-gereja lain di luar PGI, terlalu banyak Protestan. Mau bicara dengan umat Kristen di Nias, kita bicara dengan siapa? Pengurus BNKP cukupkah mewakili semua? Nanti GNKPI, Pak Andruru marah lagi, kami juga gereja. Repot negara ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi solusi berbangsa, ataukah kita telah membuat beban bagi negeri ini? Saudara-saudara, apakah peran kita sebagai gereja memang hadir untuk menjadi berkat? Memang kasat mata gereja kita masih tampak dipenuhi oleh umat. Untuk cari tempat duduk tadi di sini bukan main sulitnya. Di luar masih banyak orang. Dan setiap hari Minggu gereja kita penuh. Gereja ini 5 kali kebaktian setiap hari Minggu. Ya Pak Eporus ya, 5 kali. Dan selalu penuh. Warga gereja masih setia menghadiri ritual-ritual keagamaan kita yang mengharu birukan. Nyanyian-nyanyian kita membahana. Doa-doa kita begitu kusuk. Tetapi jangan-jangan kita hanya menjalankan fungsi minimalis dari gereja. Sebaliknya fungsi reformatif dan transformatif gereja yang menyejar sudah hilang. Gereja yang membebaskan masyarakat dari ketertindasan, dari kemiskinan, dari ketertinggalan. Apakah masih nyambung dengan ibadah-ibadah kita? Dengan kata lain, respons gereja kita jangan-jangan masih sekedar pada kulit dan daun, belum sampai kepada akar masalah masyarakat kita. Kita memiliki kecenderungan memisahkan kesalehan kita secara personal dengan kesalehan dan tanggung jawab sosial kita. Kita rajin ke gereja beribadah, menyampaikan persembahan, tapi abai terhadap sekitar kita. Hari Minggu kita saleh, Senin sampai Sabtu kita salah.
Khotbah berapi-api, tipu-tipu kecil jalan terus sampai yang besar, seperti fragmen tadi. Bukan saya Pak Eporus yang bilang, itu tadi fragmen tadi yang bilang Pak Eporus. Saya hanya menekankan aja. Olehnya saudara-saudara, persidangan ini mengajak kita dengan tema itu untuk meletakkan kembali seluruh bangunan kegerejaan kita. Meletakkan seluruh bangunan iman kita ke dalam kesatuan yang berdasar pada kasih dan kepatuhan kepada Kristus, Sang Anak yang adalah satu dengan Sang Bapa. Sebagaimana Kristus yang patuh sampai akhir. Sebelum bacaan kita tadi, Yesus bergumul di Taman Getsemani. Dia berkata, kalau boleh Tuhan, biarlah cawan ini lalu. Kalau boleh, janganlah saya lalui jalan salib ini. Tapi Yesus berkata, bukan kehendakku Bapa, kehendakmu yang jadi. Dan dia taat sampai akhir. Tidak mudah untuk menjadi seorang Kristen, saudara. Kita harus meletakkan seluruh bangunan hidup kita di dalam kasih dan ketaatan itu. Patuh dan setia pada Tuhan tidak sekedar diukur dengan berapa banyak doa dan ibadah kita lakukan. Tuhan meminta kita menjadi hamba yang patuh dan setia padanya, bukan dengan ukuran seberapa besar nama baik kita, seberapa besar jabatan kita, ketua umum PGI, Eporus, Sekum, atau apapun itu. Kedudukan dan materi yang kita bisa dapatkan tidak menjadi ukuran bagi kepatuhan. Kepatuhan dan kesetiaan itu kita wujudkan dengan melayani agar menjadi berkat. Dan untuk dapat menjadi berkat, maka proses-proses sosial, ekonomi dan politik yang terjadi dalam masyarakat menjadi proses yang tidak dapat kita abaikan sebagai gereja. Karena proses-proses tersebut menentukan bagi kesejahteraan bagi masyarakat. Olehnya, jika gereja kita merasa terpanggil menjadi berkat atau terpanggil untuk mensejahterakan masyarakat, adalah suatu keharusan bagi gereja, bagi kita semua tanpa terkecuali untuk ikut dalam proses-proses sosial, ekonomi, budaya, politik, dan seluruh realitas kehidupan ini. Kita tidak bisa hanya menikmati indahnya kidung-kidung pujian di ruang-ruang ibadah itu. Olehnya saudara-saudara, persidangan kita ini hendaknya memasukkan seluruh proses-proses sosial, politik, ekonomi, budaya itu masuk dalam tugas pastoral gereja kita. Karena tidak ada evangelisasi tanpa keterlibatan sosial. Dan tidak ada pewartaan iman tanpa perjuangan keadilan. Di mana gereja hadir? Di mana BNKP hadir? Maka di sana harus hadir daya penebusan Kristus. Yakni yang lemah diberdayakan, yang bengkok diluruskan, kebencian diganti kasih sayang, keterasingan diganti dengan cinta kasih, dan belas kasihan, yang lemah diberdayakan. Disinilah kita semua, BNKP dan gereja apa saja, semua orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menguatkanku menjadi hamba yang setia. Kita tidak akan pernah mampu untuk itu dari diri kita sendiri. Tetapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, saudara dan saya, siapapun saudara, di tengah kelemahan kita, di tengah ketidakberdayaan kita, Tuhan akan mampukan. Dan itu doa kita, agar persidangan ini dikaruniai dengan kuat kuasa Roh Kudus. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus memimpin saudara-saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang telah memanggil kami dalam kesatuan tubuh.
Siapalah kami ini ya Tuhan? Kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna, orang-orang yang lemah, orang-orang yang degil, yang cenderung melawan kehendak. Tetapi Engkau tidak memperhitungkan itu semua ya Tuhan. Engkau menarik kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, menjadikan kami bagian dari tubuh-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan olehnya mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita bernyanyi.